Shalom, selamat pagi kaum milenial. Jumpa lagi bersama saya. Saya rindu untuk membawa perhatian kita waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Judul pelajaran kita dari firman Tuhan pagi ini, standar penghakiman. Apakah standar penghakiman bagi saya dan Anda? Dalam Yakobus pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Apa artinya? Berkatalah dan berbuatlah, berlakulah. Setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan saya dan Anda diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab yang ada di sorga itu dimasukkan dengan tepat sekali, setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang kita sia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat surgawi. Semuanya dicatat oleh malaikat surgawi. Pikirkan akan hal ini. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia kita ini diuji. Semua diuji berdasarkan hukum Allah. Dan dalam ujian ini, inilah menjadi standar dalam penghakiman Allah itu. Di dalam kehidupan saya dan Anda, kita diajak untuk takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas pasal 20 ayat 35 dan 36. Dan sekali lagi Yesus menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah Bapa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara Anda dan saya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Pagi ini, mari saya mengajak bahwa standar penghakiman Allah adalah hukum Allah sendiri. Hukum Allah adalah tabiat karakter Allah sendiri. Mengapa saya dan Anda perlu memperhatikan akan hal ini? Agar ayat kita pagi ini, Yakobus 2 ayat 12 berkata, "Hendaklah perkataan kita, perbuatan tingkah laku saya dan Anda, hari ini, hari esok, akan menjadi sesuai dengan standar hukum Allah inginkan." Perkataan dan perbuatan berjalan bersama sesuai keinginan Allah, sehingga saya rindu kita boleh melewati masa pengadilan Allah ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga,
Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau memberikan Yesus untuk mengantarai kami. Dan terima kasih Bapa, oleh karena standar hukum Allah itu sudah dibukakan kepada kami dan kami mengetahuinya. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan keinginan Allah Bapa, Yesus dan Roh di dalam standar hukum Allah. Berkatilah kami hari ini, sahabat-sahabat milenial, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.